Selamat datang di channel Kreator Bola AC Milan, channel yang akan membahas informasi terbaru tentang AC Milan. Jika kalian ngaku fans sejati AC Milan, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian menjadi yang pertama mendapat update terbaru dari kami. Terima kasih. Atalanta menang telak atas AC Milan. Atalanta mempecundangi pemuncak klasemen AC Milan 3-0 pada pertandingan Serie A di Stadion San Siro. Christian Romero membuka keran gol Atalanta pada menit ke-26. Joseph Ilicic menggandakan keunggulan Lazio melalui titik putih pada menit ke-53 sebelum Zapata melengkapi kemenangan tim tamu pada menit ke-77. Kemenangan itu mendongkrak Atalanta naik ke posisi keempat dengan 36 poin, sedangkan Milan tetap memimpin klasemen dengan 43 poin. Itu merupakan kekalahan terbesar Milan musim ini meski mereka tetap memejaki klasemen. Tuan rumah mulai pertandingan dengan agresif. Rafael Leao berlari cepat dan mengoper Theo Hernandez dan untuk diteruskan ke Zlatan Ibrahimovic, namun bola diblok oleh Berat Jimmy City. Setelah Ilicic membuang dua peluang, Atalanta memecah kebuntuan dari bola tendangan sudut. Robin Gosens mengirimkan umpan silang. Romero menyusup ke depan Pierre Kalulu untuk menanduk bola tanpa bisa dihalau kiper Gianluigi Donnarumma. Atalanta kemudian tampil dominan pada babak pertama. Peluang terakhir didapat Ilicic melalui tendangan bebasnya yang dimenangkan oleh Donnarumma. Pelatih Milan Stefano Pioli kemudian memasukkan Brahim Diaz untuk menghentikan Meite, namun justru Atalanta mendapatkan hadiah penalti saat Frank Kessie kedapatan menyikut Ilicic. Ilicic sendiri yang mengeksekusi penalti berupa gol kedua Atalanta. Zapata hampir mengemas gol ketiga Atalanta saat sepakan membentur tiang gawang, namun dia menembusnya saat mendapat operan daerah dari Romero dan melepaskan sepakan kaki kiri masuk ke gawang tuan rumah. AC Milan dibantai Atalanta. Ibrahimovic salahkan taktik aneh Pioli. Zlatan Ibrahimovic tak bisa berbuat banyak saat AC Milan dibantai Atalanta dalam laga lanjutan Serie A di San Siro Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Milan takluk 3 gol tanpa balas. Gol-gol kemenangan itu dicetak oleh Romero pada menit ke-26, Josip menit ke-53, dan gol Duvan Zapata menit ke-77. Ibrahimovic mengakui dirinya terisolasi di babak pertama. Tak ada pemain yang mendukungnya saat ia menguasai bola. Pada laga itu, pelatih Milan Stefano Pioli memainkan strategi yang berbeda dari biasanya. Secara mengejutkan, Pioli memainkan Sauli Meite dalam peran trequartista di belakang striker. Dia menyimpan Brahim Diaz dan percobaan itu gagal total. Ibra menyebut dirinya seperti berjuang sendirian di lini depan. Saya merasa terisolasi di babak pertama. Saat saya menguasai bola, saya membutuhkan seseorang yang bekerja sama, kata Ibrahimovic kepada Sky Sport Italia. Tapi ini malahan saya merasa sangat sendirian, tapi mungkin bisa saja karena permainan menekan Atalanta. Lebih lanjut, bomber veteran asal Swedia itu berharap kekalahan ini semakin menambah semangat rekan-rekannya. Yang dibutuhkan Milan saat ini adalah konsistensi karena mereka juara paruh musim. Itu bukan alasan, kami bekerja keras dan berkorban, kami adalah juara musim dingin. Tapi itu tidak berarti apa-apa bagi saya rasa kami telah melakukannya dengan baik sejauh ini. Bagian yang sulit dimulai sekarang, ucap Ibrahimovic. Debut Mandzukic warnai kehancuran AC Milan di tangan Atalanta. AC Milan secara mengejutkan takluk 0-3 menjamu Atalanta di pekan ke-19 Serie A. Kekalahan itu membuat tahta klasemen yang tengah mereka kuasai terguncang. Menjamu Atalanta di Stadion San Siro Minggu 24 Januari, Minggu dini hari waktu Indonesia Barat, AC Milan sebetulnya lebih diunggulkan menang. Pasalnya skuad berjuluk Rossoneri tengah memejaki klasemen sementara Liga Italia. Namun nasib berkata lain. Di babak pertama, tim tamu Atalanta sudah berhasil menjebol gawang Milan melalui aksi Christian Romero di menit ke-26.
Gol tersebut menandai keunggulan Atalanta 0-1. Alih-alih bangkit mengejar ketertinggalan di babak kedua, Milan justru tampil semakin kendor. Atalanta memanfaatkan situasi tersebut dengan menegaskan keunggulan jadi 2-0 melalui gol Josip Ilicic dari titik putih. Atalanta sebetulnya sudah berusaha meninggalkan intensitas serangan mereka, termasuk memasukkan rekutan anyar Mario Mandzukic pada menit ke-70. Namun kebuntuan masih terus dirasakan skuad rossoneri. Puncaknya, pada menit ke-77 Atalanta menutup pesta kemenangan mereka menjadi 3-0 melalui gol Dufan Zapata. Hingga wasit menuit peluit tanda berakhirnya pertandingan, Milan gagal mencetak gol. Dengan hasil ini Milan memang masih memecahai klasemen sementara Serie A dengan 43 poin. Mereka cuma berjarak 2 poin di depan Inter Milan yang juga mengincar tahta Serie A. Firpo batal, AC Milan beralih borong 2 pemain gratisan dari raksasa Liga Inggris. Batal datangkan Junior Firpo dari Barcelona. AC Milan kini justru bernegosiasi dengan untuk memboyong 2 pemain gratisan dari tim raksasa Liga Prancis Marseille. Sukses menjadi pemuncak klasemen Serie A Italia tidak lantas membuat AC Milan berpuas diri. Rossoneri justru menjadi salah satu tim paling sibuk di bursa transfer musim dingin ini. Sejauh ini AC Milan telah berhasil mendatangkan 3 pemain sekaligus, yakni gelandang Shoulliho Meite, penyerang Mario Mandzukic, dan bek tengah Fikayo Tomori. Meski demikian, upaya tim asuhan Stefano Pioli itu dalam mencari bek kiri baru bertahan setelah gagal memboyong Junior Firpo dari Barcelona. AC Milan pun mulai menyiapkan sejumlah alternatif pasca kegagalan mendatangkan Junior Firpo. Dari 4 nama yang muncul, salah satunya adalah Jordan Amavi, bek andalan Marseille. Dilansir Calcio Mercato, ketertarikan Rossoneri terhadap Jordan Amavi ini pun menimbulkan situasi menarik. Pasalnya, kini ada kemungkinan AC Milan bakal memborong 2 pemain sekaligus dari klub raksasa Ligue 1 Prancis itu, setelah sebelumnya sempat menyatakan tertarik pada pemain sayap Florian Thauvin. Menariknya lagi, baik Jordan Amavi dan Florian Thauvin sama-sama menyisakan kontrak 6 bulan dengan Marseille. Artinya, jika gagal membelinya di bursa transfer Januari ini, AC Milan berpeluang mendapatkan keduanya secara gratis di bursa transfer musim panas nanti. Pelatih AC Milan Stefano Pioli menyebut Atalanta momok timnya. Pelatih Milan Stefano Pioli menyebut Atalanta momok bagi Milan setelah Lazio menang 3-0 atas Rossoneri di San Siro. Menurut saya, Atalanta merupakan satu-satunya tim yang tidak mampu kami kalahkan. Maka jelas mereka menyulitkan kami, kata Pioli kepada Sky Sport Italia. Atalanta tampil lebih baik dibandingkan kami malam ini. Kekalahan dapat terjadi saat melawan tim yang kuat. Ini mengecewakan, gol kedua, sebab kami kehilangan keyakinan setelahnya. Pioli secara mengejutkan memainkan pemain baru Shoulliho Meite sebagai pemain inti untuk mengisi peran Raquistista di belakang penyerang. Namun Pioli mengganti Meite dengan Brahim Diaz pada babak kedua. Atalanta merupakan tim yang sangat mengandalkan fisik dan merupakan, menurut saya kami perlu gelandang lain yang dapat menangkal elemen tersebut di area itu. Saya tahu Brahim Diaz ada di bangku cadangan dan dapat memberikan karakteristik yang berbeda di peran itu, kata Pioli. Meski kalah, karena persaingan terdekat Inter Milan hanya mampu imbang tanpa gol dengan Udinese, Milan tetap menguasai puncak klasemen dan berhak menyandang gelar juara musim dingin. Jika gelar juara musim dingin membawa untung, maka itu layak disambut. Kami tahu apa yang dapat kami lakukan dan kami tahu di sektor mana yang perlu diperbaiki. Dan itulah yang dapat kami lakukan, pungkas Pioli.